May I have your attention, please? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome. Halo sahabat Tembikar, temu, bincang, dan karir. Kembali bersama saya Ardi Alfaridzi. Sekarang sudah ke sesi sekian ya, kita ketemu dalam sharing session. Dan kalau kita lihat suasananya, hari ini bintang tamu saya dengan pakaian ini pasti sahabat sudah bisa tebak topik kita tentang apa. Lagi-lagi tentang rekrutmen Pertamina. Selamat datang saya ucapkan kepada bintang tamu saya, ada Mas Jeffrey dan Mas Hussein. Selamat datang Mas. Terima kasih Mas. Gugup sekali ya. Oke, Mas Hussein, Mas Jeffrey, kita ngobrol-ngobrol santai ya. Nanti sahabat Tembikar akan ikut merespon juga nantinya lewat komentar. Jadi walaupun kita hanya rekaman, tapi ini nanti akan kita buat per seri juga sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh sahabat-sahabat Tembikar. Nah, kali ini kita akan coba mengupas satu proses rekrutmen yang sering ditanyakan oleh sahabat Tembikar, terutama Pak, ada nggak sih rekrutmen untuk jalur D3? Nah, gitu. Nah, ini mumpung nih sahabat Tembikar, kita sudah hadirkan kawan-kawan yang lolos rekrutmen Pertamina. Kalau nggak salah kalian RBB ya? Iya, betul Pak. Rekrutmen bersama BUMN, tapi jalur BPA. BPA itu apa sih? Bimbingan praktis ahli, Pak. Bimbingan praktis ahli untuk D3. Iya. Oke. Kita akan bicara tentang itu. Namun sebelumnya kita kenalan dulu dengan sahabat kita yang sudah hadir sebagai narasumber kali ini. Ada Mas Jeffrey dan Mas Hussein. Mas Jeffrey, silahkan perkenalan dulu Mas. Itu kameranya. Baik Pak, di sini saya Jeffrey Abdullah. Asal saya dari Bojonegoro, Pak. Bojonegoro itu Jawa Timur ya? Iya, Jawa Timur. Deket Pak. ya? Deket. Jadi sahabat kita ini, saya sekarang berada di Cepu, Blora, Jawa Tengah. Kalau Mas Jeffrey berarti dari Bojonegoro, tetangganya Blora. Ya. Oke Mas. Lanjut Mas Jeffrey. Kalau background pendidikan sendiri, saya dari teknik instrumentasi ITS, Pak. Teknik instrumentasi ITS, oke. Ya. Dan juga alhamdulillah sempat lanjut juga di teknik fisika ITS S1. Oh, Ya. Kemudian saya sebelumnya pernah bekerja di perusahaan sebelumnya di Jakarta, Pak. Di Oke. manufaktur kendaraan, tapi bagian distributor, Pak. oh, oke. Sebentar, jadi Mas Jeffrey masuk D3 jurusan instrumen. Itu tahun berapa? Masuk 2016, Pak. Selesainya tahun 2019. di ITS. Lanjut Betul, Pak. lagi ke S1-nya jurusan Teknik fisika. teknik fisika. Itu inline ya? Iya, inline, Pak. Oh, Teknik jadi fisika. tinggal ngelanjut. Iya, betul. 1 tahun, 2 tahun? Kalau ke S1 itu 2 tahun, Pak. 2 tahun. Iya. Dan itu masih apa ya? Masih apa istilahnya ya? Nyambung gitu ya? Ya, masih sejalur gitu. Pak. Sejalur. Ya. Nah, itu di ITS juga. Selesai tahun berapa? 2021, Pak, alhamdulillah. 2021. Oh ya. Terus bekerja di salah satu perusahaan. Ya. Di bidang apa? Di otomotif, Pak. Oh, boleh disebut di sini Boleh. apa nama perusahaannya? Di Toyota Astra Motor, Pak. Oh, iya, Toyota Astra Motor. Dari tahun 2021 langsung? 2021 akhir saya wisuda, 2022 alhamdulillah di hire awal. Padahal kalau nggak salah waktu itu masih COVID ya? Iya, si Covid. Oh, rekrutmennya memang lagi rekrutmen ya? Iya, dan online semua. Online semua. Waktu itu diterima dan bekerja. Lalu, nah, kok tiba-tiba di Pertamina, nanti kita kupas lebih jauh. Yang kedua ada bintang tamu kita, Mas Hussein. Mas Hussein itu kameranya. Silakan memperkenalkan diri, Mas. Kan Pak, sebelumnya saya Hussein Abdullah. Kebetulan sama-sama Abdullah dari Iya ya, saya baru bilang loh. sama-sama Abdullah aja. Bener. Oke. Panggilannya Hussein. Saya asalnya juga dari sekitar sini aja Pak, dari Blora. Oh, putra daerah. Ini juga putra daerah tapi Bojonegoro. Hussein dari Blora. Untuk background pendidikannya teknik mesin di Politeknik Negeri Semarang Pak. Oh, oke. Kalau tadi di Surabaya ini Semarang. D3 ya. D3 juga Pak. Sempat lanjut S1? Belum sempat Pak. Belum sempat. Artinya ada rencana ya? Pasti ada, Pak. Oke. Tahun berapa selesainya, Mas Hussein? Untuk tahun selesainya tahun 2022 Pak. 2022. Oh, baru ya? Baru. Terus sudah langsung bekerja? Untuk bekerja mulai di awal tahun 2023 Pak. Oh, oke. Di bidang apa? Sebelumnya di bidang supplier material baja Pak.
baca baca. Special Steel. Boleh disebut perusahaannya? Boleh di Apa? PT Astra Daido Steel Indonesia. Wih, keren ya padahal ya. Sama Astra kebetulan Pak. Iya, ini agak ini nih, pasti banyak nanya kok tiba-tiba seragamnya gini gitu ya. Oke, sampai akhir ya. Sampai akhir. Dan akhirnya diterima di Pertamina. Nah, kok bisa gitu ya pindah dari perusahaan sebelumnya ke Pertamina dan mulai kalian ngikutin program BPA, bimbingan praktisi ahli. Praktis ahli untuk jalur D3. Mas Jeffrey dulu. Awal tahu tentang program Pertamina itu dari mana? Terutama adanya lowongan rekrutmen Pertamina jalur BPA. Ya. Kalau lowongan rekrutmen Pertamina, Pak, saya itu udah 4 kali nyoba ya, Pak ya. Hah? 4 kali, Pak. Di Pertamina? Di Pertamina. Oke. Dulu itu 2019 waktu lulus awal, itu di webnya rekrutmen Pertamina. Ada informasi itu. Ada informasi itu. Program apa waktu itu masih ingat nggak? Seingat saya BPA di kilang Pertamina Internasional, Pak. Oh, belum rekrutmen bersama BUMN ya? Belum. Masih tersendiri, oke. Masih. Sempat ikut? Sempat ikut. Sampai tahap mana? Assessment udah ini, Pak. Udah gagal. Udah gagal. Oh, oke. Udah gagal. Itu Bapak tadi 4 kali ya? 4 kali. Terus yang kedua tahun berapa? Yang kedua tahun waktu masih kuliah di yang lanjut S1, saya nyoba lagi Pertamina. Ya, itu programnya? Program RBB, Pak. Oh, sudah ada RBB waktu itu. Oke, berarti RBB yang pertama jangan-jangan ya? Ya, yang pertama. Oke, terus sampai tahap mana? Itu kalau di RBB kan ada tahapnya ini, Pak. Tes yang pertama itu seleksi berkas. Oke. Kemudian tes tahap 1. Waktu itu tahap 1 digabung, Pak. Ada tes psikotes dan bahasa Inggris. Nah, saya waktu itu langsung gagal, Pak. Tes psikotes dan bahasa Inggris itu. Oh, itu digabung ya? Iya. Psikotes dan bahasa Inggris. Iya. Tapi maksud saya kita tahu gagalnya di psikotes atau bahasa Inggris nggak? Kedua-duanya tuh langsung jadi satu hasil. Ada 2 hasilnya, Pak. Jadi ada KKM-nya lah istilahnya, Pak. Oh, ada istilah grade gitu ya? Grade-nya, ya, betul. Oke. Jadi psikotes nilainya sekian. Yang Inggrisnya sekian. Nah, saya gagalnya di Inggris waktu itu. Oh, belum masuk ke level grade-nya? Iya, betul. Oh, itu di tahun 2022? 2021 ya? akhir ya? 21 akhir. Ya. Lalu habis itu ikut lagi? Ikut lagi, RBB yang lagi. Ketiga, ada RBB lagi? Ada RBB lagi. Sudah belajar dari pengalaman dong ya? Udah belajar dari pengalaman. Oke, yang RBB kedua itu sampai tahap mana? Kalau RBB kedua ini dipisah, Pak, psikotes sama bahasa Inggrisnya. Jadi seleksi berkas, kemudian psikotes dan bahasa Inggris. Nah, psikotes alhamdulillah lolos. Bahasa Inggris sebenarnya udah lolos grade-nya. Cuman mungkin gara-gara ada saingan banyak, gagal lagi, masih gagal lagi. Diperingkatin ya. Jadi ada kuota sekian diambil di cut. Sebenarnya sudah masuk level, tapi ternyata masuk yang di cut batasnya gitu. Iya, betul, Pak. Gagal lagi yang gagal lagi. Lalu ikut yang keempat. Keempat. Yang keempat ini dapat informasi dari mana? Karena Mas Jeffrey kalau nggak salah udah kerja ya waktu itu. Dapat informasi dari mana? Dari website atau dari mana gitu? Nah, waktu itu banyak, Pak. Saya di Instagram sama di Telegram waktu itu. Oh, ada Instagram dan Telegram. Kalau Instagram saya wajar ya, karena memang banyak informasi itu beredar di Instagram. Tapi kalau Telegram saya lumayan baru nih. Gimana mekanismenya informasi dari Telegram ya? Kalau Telegram itu kita bisa nge-search, Pak. Kadang ada kayak ya teman-teman se-Indonesia itu bikin kayak grup gitu, rekrutmen Pertamina gitu, ada yang share di situ. Ada juga kayak channel gitu, Pak. Namanya itu disnakerja.com itu, Pak. Nah, itu sering share gitu, Pak, kalau ada lowongan, nggak cuma di Pertamina, banyak BUMN lain maupun perusahaan lain gitu, Pak. Nah, kebetulan waktu itu ada yang sharing, ada bukaan di RBB gitu, FHCI. FHCI ini itu lewat tahu dari Telegram dan juga Instagram. Iya, betul. Lengkap nggak sih informasinya di situ? Lengkap, cuman nanti kita waktu di FHCI itu nyari lagi, Pak. Nyari lagi. Oh, ada informasi lengkap lagi di situ. Jadi kita memang harus masuk ke websitenya FHCI gitu ya? Iya, betul, Pak. Oh, oke. Itu berarti Mas Jeffrey tahunya dari Instagram sama Telegram, pokoknya media sosial. Mas Husin, jangan-jangan ini yang keberapa kali ikut Pertamina? Kalau saya yang kedua kali, Pak. Oh, kedua kali. Alhamdulillah, kedua kali. Alhamdulillah, oke. Ya, karena kan lulusnya juga baru 2022 ya. Kalian selisih berapa tahun sih? 2 tahun? 3 tahun. 3 tahun. Tapi kayak seumuran sih. Entah yang Jeffrey-nya kemudian atau kamu cepat tua ya. Mas Husin, yang pertama ikut kapan itu? Kalau yang pertama itu
seperti Mas Jeffrey tadi Pak, yang rekrutmen bersama BUMN yang batch 2, mungkin Batch di 2. akhir tahun 2022 setelah lulus. Oh, yang ada tadi dipisah itu Iya. ya, antara psikotest sama bahasa Inggris. Inggris, ya. Sampai tahap mana waktu itu? Kalau saya sampai tahap bahasa Inggris Pak. Sampai tahap bahasa Inggris, Iya. masuk grade atau kenakat? Kena belum sampai grade-nya. Belum Pak. sampai grade-nya, jadi otomatis kenakat. Iya, kenakat. Oke, selesai. Nah, yang terakhir ikut ini informasi tahu dari mana? Kalau yang terakhir ini dari Instagram juga Pak. Pertama dari Instagram, kedua dari web lowongan kerja yang memang mencakup dari BUMN, BUMS maupun beberapa perusahaan lainnya juga Pak di situ. Apa web apa yang kayak gitu adanya? Sama seperti Mas Jeffrey tadi Pak, Apa Disna tadi? Kerja tadi. Oh, Disna Kerja. Oke, kawan-kawan sahabat ya, ada web yang bisa ini kita bukanya nggak apa-apa. Yang penting sahabat semua dapat informasi untuk memudahkan. Ada website Disna Kerja, di situ banyak informasi ya. Iya. Kerja apapun saat itu. Dan itu posisi kalian dua-duanya sama-sama lagi kerja. Saya waktu itu ya Pak, lagi kerja. Udah masuk kerja juga ya. Nah, tahu informasi itu pada saat posisinya kalau Mas Jeffrey masih ada waktu untuk daftar memang atau memang baru bukaan sudah tahu dari awal? Kalau saya waktu itu udah ini Pak, udah nggak kerja di Toyota Astra waktu itu. Oke, maksud saya waktu informasi ada lowongan RBB, ada bukaan, itu memang dari awal buka sudah tahu atau sudah jalan sekian hari baru ketahuan gitu, udah telat? Oh, udah tahu sebelumnya Pak, udah nyari-nyari ya Mas. Udah memang tahu, jadi udah siap. Udah siap. Terus pada saat tahu pendaftarannya apa saja, persyaratannya apa aja, udah lengkap, udah punya semua? Udah punya alhamdulillah. Udah punya semua? Udah punya. Karena mirip mungkin dengan sebelumnya ya? Ya, betul. Oke, sama Mas Hussein juga? Kalau saya sama Pak, kebetulan kan lowongan itu kan keluar di bulan Mei kalau nggak salah Pak, Mei 2023, dan saya masuk kerja kan Januari 2023. Oke. Jadi kan secara persyaratan kerja mungkin salah satu perusahaan dengan perusahaan lainnya juga Masih mirip, ya. betul. Jadi mungkin secara masa aktif juga beberapa persyaratan dokumen juga masih. Ada nggak kalian kendala dokumen apa kira-kira yang saat itu, oh ini harus diperbarui, oh ini harus ada nggak waktu itu? Atau sama semua? Kalau saya ini Pak, SKCK waktu itu. Oh, SKCK, kenapa Iya. SKCK? SKCK kan mati setiap 6 bulan Pak. Oh iya, Ya, betul. itu perlu Ada diperbarui. waktu. Waktu itu mepet kan udah masih hidup, cuma mau mati gitu Pak, daripada nanti saya ngurus lagi, saya urus dulu sebelum. Waktu itu posisi Mas Jeffrey di mana? Di Surabaya atau di Udah di Bojonegoro. udah Bojonegoro? Iya. Ngurus SKCK kalau nggak salah di daerah asal ya? Iya, di Polres biasanya Pak. Di Polres, tapi sesuai KTP kalau nggak salah ya? Iya. Gitu nggak sih? Saya kurang tahu juga sebelum ngurus lagi. Bisa di online daerah, gitu kayaknya. bisa online juga ya? Oh, Mas Hussein ngurus lagi atau Kalau saya bekas yang ngurus lama? lagi juga Pak. Ngurus lagi di Blora juga Pak. Oh, pulang kampung? Iya. Kalau kerjanya di Semarang waktu itu. Jadi kalau ke Blora kan juga deket Pak. Juga Masih dekat. urus. Oh, jadi cuma dokumen SKCK Iya, waktu itu yang perlu SKCK. diperbarui. Yang lain masih sama. Masih sama. Oke. Nah, sahabat sudah lumayan relatif jelas ya penjelasan awal. Ini kita baru satu segmen nih, yaitu tentang informasi dan juga kelengkapan administrasi. Jadi memang bimbingan praktis ahli ini informasinya tadi jelas dari media sosial kebanyakan, memang apalagi sekarang gadget semua ya. Jadi informasi cepat sekali munculnya. Lalu persyaratannya juga sudah disampaikan lumayan relatif lengkap. Nah, masalahnya kenapa Mas Hussein dan Mas Jeffrey bisa lengkap? Karena sudah belajar dari sebelumnya. Nah, boleh tahu nggak dulu tuh persyaratannya apa saja ya? Masih ingat nggak? Memorinya yang ingat aja deh. Dulu apa saja persyaratannya? Mas Hussein deh. Kalau persyaratannya yang saya ingat yang pertama tentu saja KTP Pak. KTP, ijazah, terus Ini dokumen ya? Ya, dokumen. Dokumennya KTP, ijazah asli atau ijazah waktu itu Legalisir asli gitu? di scan Pak. Oh, asli yang kan di-scan. waktu itu kan di web ya Pak. oh iya, kan karena upload. tinggal submit Iya, ya. tinggal submit, ya. Oke, terus apa lagi? Terus habis itu ada SKCK tadi Pak, SKCK, terus itu persyaratan yang paling dasar Pak. Mungkin nanti kedepannya ada seperti BPJS kalau memang bila ada Tambah-tambah itu, lagi. tambah. Ada persyaratan kayak IPK minimal sekian nggak waktu itu ya? Kalau IPK seingat saya biasanya 3,0 Pak. 3,0 ya. Itu udah naik tuh ya, sahabat ya. Karena biar dulu zaman saya ya, itu 2,75. Sekarang makin naik 3,0. Makanya saya ke mahasiswa saya pun saya sampaikan, kalian kalau IPK belum 3 jangan tamat dulu gitu. Jadi kalau saya ngapain buru-buru tamat kalau IPK-nya terkendala gitu. Terus usia ada juga batas nggak waktu itu ya? Ada Pak. Kalau usia untuk BPA itu seingat saya 27 tahun. Untuk BPS itu 30 tahun Pak. Oh, naik berarti. Naik ya. Naik ya, dulu zaman saya itu BPS itu 27, BPA itu 25. Dulu segitu. Kalian sudah 25 belum kan ya? Belum Pak. Sebelum masih aman ya? Saya udah waktu itu. Oh, udah waktu itu ya. Jadi benar-benar sudah agak enggak, maksimum kan 27 ya. Iya. Ya, saya ikutnya soalnya di tahun 2010 itu
usia saya itu udah mendekati lah, mendekati dulu maksimum 27, ya hampir lah saat itu. Oke, KTP usia, ada batas usia sama ada IPK 3,0. Ada persyaratan lain lagi nggak yang agak spesifik menurut kalian? Kalau yang lainnya itu mungkin dari background pendidikan, Pak. Oh iya, sesuai dengan jurusan atau Iya. tidak gitu ya. Iya. Kan kalau nggak salah kalian harus mengsubmit online ya semuanya ya. Saya selalu dapat cerita ataupun dapat keluhan, kok susah diakses, kok pada saat buka nggak bisa submit. Kalian ngalamin nggak? Waktu mulai pendaftaran aksesnya susah, terus juga gagal terus nggak bisa submit. Ada sempat ngalamin Mas Jeffrey? Pernah Pak, pernah. Oh gimana ceritanya itu? Jadi waktu itu kan emang baru buka Pak ya. Baru buka itu pasti trafficnya kan naik. Betul. Nah itu mungkin yang menyebabkan webnya itu servernya agak down gitu Pak. Jadi saya antisipasi mungkin lebih pagi hari atau mungkin malam hari gitu sekalian. Jadi biar sekalian upload semua gitu. Upload semua. Tapi mungkin tipsnya gimana? Harus siapin dulu semua filenya sehingga pada saat sudah lancar langsung nggak nunggu-nunggu lagi atau gimana ya waktu itu Mas Jeffrey? Iya betul Pak. Jadi masing-masing file itu ada ketentuan maksimal batas ukurannya Pak. Jadi misalkan kalau SKCK itu berapa ratus kilobyte kayak gitu. Jadi sebelum teman-teman sahabat tembikar itu untuk upload, jadi pastikan dulu ukurannya itu di bawah dari batas maksimum tersebut. Jadi ketika nanti kita mau upload udah tinggal submit doang gitu. Iya. Jadi harus dibuat dulu ya, edit ya. Iya. Edit kan banyak lah teknologi sekarang dan pastikan size-nya sesuai gitu ya, sesuai dengan persyaratan. Mas Husen sempat ngalamin? Kalau saya seperti Mas Jabiru juga Pak, sempat ngalamin yang awal itu. Tapi untuk awal banget waktu baru buka itu Pak, mungkin kesusahan ketika kita mau nge-trace apa saja lowongan yang ada di rekrutmen BUMN itu Pak. BUMN itu. Nah, tapi setelah berjalan waktu kan ada selang sekitar 10 hari untuk waktu pendaftaran Pak. Di situ kan ada waktu juga buat submit dan mungkin kan orang kan juga gantian, nggak pasti setiap saat buka web itu juga Pak. Betul. Jadi saya juga sama disiapkan dulu. Kebetulan kan juga udah pernah ngelamar kerja juga, pasti di file udah ada foldernya sendiri kan. Nah, saya ingat RBB ini punya banyak pilihan perusahaan ya. Kalian dengan backgroundnya seperti itu, sama juga sudah pengalaman di motor dan sebagainya, maksud saya, kok tiba-tiba milihnya Pertamina? Nah, Mas Husen dulu deh. Kalau saya kan kebetulan emang asli Blora ya Pak. Iya. Kecil juga sempat dicepu juga. Jadi secara tidak langsung kan lingkungan minyak dan gas ini kan oil and gas ini ya. juga udah nggak asing lagi. Dan sudah ada mindset saya harus kerja di gas gitu ya. Oke. Gitu. Udah ada alasannya lah dan nggak kapok gitu Mas, kan udah pernah gagal. Nggak Pak, karena kan kesuksesan nggak hanya satu kali mencoba. Yes. Nah itu yang penting ya sahabat semua. Jadi saya banyak banget kalau saya lihat komentar-komentar itu, apalagi kalau baca di webnya Pertamina, wah ini saya udah sekian kali nyobain, baru 2 kali, ini 4 kali gitu loh. Bukti loh, dan bukan siapa-siapa, bukan anaknya siapa, tapi tetap lolos juga. Jadi sahabat nggak usah khawatir, yang gagal sekali 2 kali nggak usah kecewa. Ada yang 4 kali, tapi nggak masalah, tetap lolos alhamdulillah. Mas Husen, kenapa tiba-tiba ini sudah yang keempat? Mas Jeffrey sudah yang keempat ini, kok masih kekeh gitu? Dari awal Pak, dari awal emang saya pengen banget masuk Pertamina. Dan mungkin kayak Mas Husen juga, saya kan dari Bojonegoro. Betul. Jadi ada kayak lumbung banget itu ya. Psikologis mempengaruhi gitu ya daerah. Iya. Terus dulu saya juga sempat kerja praktek di Pertamina Pak. Di Oke. EP Field Jatibarang waktu itu. Oh, yang di Jatibarang. Iya. Iya, betul. Maksud saya nggak takut gitu ya. Ini udah 3 kali, keempat. Orang biasanya ngapain lagi ikut, paling nanti gagal lagi gitu. Ini keempat enggak ya? Enggak, Yakin? Pak. Yakin Pak. Kalaupun gagal ya udah gitu ya. Iya. Karena sudah kerja juga. Kalian masuk ke Pertamina ini daftar RBB sempat resign dulu atau belum resign? Saya Pak udah keluar dulu. Udah keluar duluan. Keluar dulu. Mas Husen? Kalau saya Belum. di tengah-tengah ini Pak, di tengah-tengah rekrutmen. Oh, ya. jadi sampai tahap berapa baru keluar? Iya. Oh, serius? Serius Pak. Nggak nunggu diumumin ini dulu baru keluar? Enggak Pak, karena ada beberapa alasan juga Pak sebenarnya. Oh, bukan alasan karena Pertamina, maksudnya bukan karena rekrutmen Pertamina ya? Atau udah yakin bakal lolos ini? Ada beberapa alasan. Yang pertama itu kan waktu sebelum asesmen di Pertamina saya juga sempat psikotes sendiri juga Pak. Oh iya, Sempat yakin gitu ya? juga. Oh. Terus setelah itu dari kebijakan perusahaan juga harus one man notice Pak. Jadi kan mau nggak mau memang harus 30 hari sebelum ini sudah mulai. Sudah benar. Dan Iya. waktu itu kan juga pengalamannya kurang linear juga Pak. Jadi
kan saya mimpinya emang di Pertamina, masa juga nggak mendekati pengalaman yang ke arah Pertamina juga Pak gitu. Ya, kalau kan belajar juga ya dari Mas Husin ya, dari Mas Jeffrey ya. Saya juga ngalamin soalnya, tapi saya pada saat saya nggak ngikutin cara kalian. Saya pastikan saya diterima dulu di Pertamina baru saya resign. Akhirnya bener, kendalanya adalah waktu itu saya nggak dapat izin untuk resign. Jadi lama, sedangkan waktu dari kita pengumuman itu kan cuma 1 bulan ya. Dari pengumuman kita lulus sampai kita masuk classroom untuk training pendidikan itu kalau nggak salah cuma 1 bulan. Nah, sewaktu itulah, sedangkan syaratnya kata Mas Husin tadi harus 30 hari sebelum gitu. Nah, saya udah agak telat, terus juga ditahan-tahan. Akhirnya saya seminggu sebelum masuk baru dikasih izin resign. Itu sudah, karena kalau memaksakan diri kita resign tanpa persetujuan, ya yang selain ke diri kita, ya ke alma mater ya. Kasihan adik-adik nanti gitu. Jadi sahabat belajar juga ya. Tapi hati-hati juga memutuskan seperti Mas Husin gitu. Kalau nggak yakin banget jangan gitu ya. Nanti kalau orang Padang bilangnya, ada orang Padang kita lagi denger ini, sikwa capang sikwa capek. Tahu nggak artinya? Nggak tahu Pak. Satu terbang satu lepas gitu. Jadi jangan sampai yang satu harusnya dapat malah dilepas duluan, ininya belum diterima gitu. Nah itu. Jadi kalau saya dulu pastikan baru saya resign. Nah, tapi kendalanya itu tadi. Jadi tapi ya saya lihat sih ya karena saya interview dulu ya. Keyakinan mereka ini memang agak berbeda ya. Maksudnya optimis banget untuk pasti diterima. Oke. Kita sudah masuk ke tahapan bagaimana kalian menjalani ataupun mengikuti proses dari pendaftaran dan juga kendala-kendala ya. Kalau tips untuk kawan-kawan ya, untuk sahabat tembikar yang ada di rumah ataupun dimanapun, kalau ada kendala kayak web tadi, crowded dan sebagainya, selain dari waktu, ada yang lain nggak, Mas Husin? Kira-kira tipsnya buat sahabat nanti kalau ada bukaan lagi nih, gitu, ada nggak, Mas Husin? Kalau saya sendiri mungkin cuma gonta-ganti koneksi aja sih Pak, dari wifi rumah mungkin, atau pakai hotspot pribadi juga, itu mungkin bisa mempengaruhi koneksi internet kita juga. Oke. Kalau masalah waktu tadi ngaruhin nggak ya? Oh harus pagi hari atau tengah malam gitu, mempengaruhi nggak sebenarnya? Mempengaruhi Pak. Mempengaruhi banget ya? Mempengaruhi. Oke, dan itu tadi ya, waktu, koneksi ya, koneksi, kalau saya pengalaman memang koneksi pribadi ya, mungkin lebih cepat biasanya, sama waktu, jadi diikutin lah, pagi, subuh, tengah malam gitu. Itu lebih baik, jangan di jam-jam mepet. Nah, kebiasaan mepet ya. Mepet ya semuanya, orang tinggal 1 hari lagi semua orang itu udah. Jadi kalau saran tipsnya mungkin jangan nunggu waktu ya. Jadi di saat sudah ada lowongan langsung buka. Karena kalau nggak salah ngaruh juga ya dengan kuota. Bener nggak sih ada kuotanya? Iya, benar Pak. Iya. Kalian waktu dengan ngeklik Pertamina masih bisa? Masih bisa. Berarti ada kuota itu? Ada kuota Pak. Kalau nggak bisa diklik nggak ada kuota? Ada kalau di websitenya RBB itu di RBCI itu ada tulisannya berapa kuota gitu Pak. Kan Pertamina buka berapa sekian untuk posisi ini, untuk misalkan perusahaan lain Telkom atau PLN itu berapa gitu Pak. Oh, tapi ada kenalan nggak yang akhirnya nggak bisa ngeklik Pertamina? Ada teman saya Pak. Ada ya memang ya. Jadi karena memang telat dan lebih lambat dibanding Mas Jeffrey memang. Iya betul Pak. Itu ya sahabat. Jadi jangan usah nunggu, dan tadi Mas Jeffrey juga sudah ngasih tips, siapkan dokumennya dari awal, size-nya dan sebagainya, sehingga pada saat mengupload itu nggak ada kendala. Oke, kita sudah di tahapan situ. Selesai, kalian diumumkan lulus sampai tahapnya tadi ada psikotes dulu ya, online ya. Psikotes online, terus juga habis online apa ya? Wawancara. Psikotes bahasa Inggris Pak. Oh bahasa Inggris habis itu, online juga? Iya online juga. Tipsnya untuk sahabat semua nih, kalian pasti punya tips masing-masing nih. Terutama Mas Jeffrey dulu yang sudah berkali-kali mengalami yang dari tes psikotes sama bahasa Inggris online semua ya. Apa yang dipelajari? Apa yang akhirnya merubah cara belajarnya Mas Jeffrey? Atau ada tips yang lain sehingga akhirnya yang keempat ini bisa lolos, Mas? Ya. Kalau dari saya Pak ya, sebelumnya kan saya gagalnya di bahasa Inggris. Oke. Buat teman-teman dari sahabat tembikar, bahasa Inggris itu kan ada beberapa tipe tes ya Pak. Ada grammar, ada reading kayak gitu, structure gitu. Nah saya lemah di grammar sama di structure. Tahu dari mana lemah di situ? Nah di situ biasanya saya coba ngerjain kayak di buku gitu Pak. Latihan soal ada latihan buku soal gitu, atau mungkin di website. Sekarang kan banyak tuh ya. Nah kemudian
yang terakhir ini Pak, kebetulan saya lihat di YouTube, lihat di sama ikut bimbel online gitu Pak. Banyak banget bimbel online bahasa Inggris itu waktu mendekati bulan 2 UTN gitu. iya. Oh, ada bimbel online bahasa Inggris berbayar gitu berarti ya? Ya, betul Pak. Efektif nggak kira-kira menurut Mas Jeffrey? Menurut saya efektif Pak. Sangat efektif ya? Oke. Sahabat, salah satu solusi nih bagi yang punya kendala bahasa Inggris, ada online dan ternyata efektif. Ya, ini satu masukan yang luar biasa. Saya akan ikut juga deh, saya perlu mengupgrade juga di bahasa Inggris. Saya kalau udah lama nggak diasah, tumpul juga gitu. Mas Husein, apa yang jadi pelajaran di saat nggak lolos grade untuk yang bahasa Inggris, akhirnya sekarang lolos? Dari Skotes juga? Iya. Itu gimana? Kalau psikotes alhamdulillah sejauh ini lolos ya Pak. Karena Mungkin- sering latihan iya, sendiri sering ya? latihan. Oke. Dan setiap kerja kan pasti juga ada psikotes dan mirip-mirip juga Pak. Mungkin bahasa Inggrisnya memang di BUMN ini emang ketinggalannya agak sulit juga. Lebih complicated ya? Oke. Kebetulan kan waktu itu setelah lulus tuh 1 bulan 2 bulan setelah lulus tuh tes yang itu Pak, rekrutmen bersama BUMN yang batch 2 di KPB itu, KPI itu gagal di bahasa Inggris. Setelah itu memutuskan untuk les bahasa Inggris Pak, sembari menunggu waktu luang kan setelah lulus belum dapat kerja juga. Oh, Pak, itu waktu belum dapat kerja, Iya. oke. Ada les bahasa Inggris. Iya, les bahasa Berapa Inggris. lama waktu itu? Sekitar 3 bulan Pak. Offline? Offline 3 bulan. Apa yang diambil? Jenis kursus apa? Apa TOEFL atau apa gitu? Kalau waktu itu yang saya ambil job interview Pak ininya. Hah? Job interview ya. Oh. Karena untuk menanggulangi juga kan Pak, untuk interview kadang kan juga ada perusahaan yang membutuhkan Bahasa Inggris. juga gitu. Jadi program lesnya itu job interview, tapi di dalamnya ada latihan soal juga? Ada juga, Pak. Oh, Ada iya. les juga. Bukan hanya untuk interview toh? Iya, bukan. Saya pengen kamu nyebutin lembaganya sih, tapi nggak usah. Pokoknya itu lembaga besar gitu? Lembaga besar juga, ada cabang di beberapa kota juga. Oh, oke. Nah, itu sahabat salah satu solusi ya. Selain tadi Mas Jeffrey kalau yang sambil kerja mungkin ikut online. Saya mungkin pilihannya online ya. Tapi untuk yang punya waktu, terutama tinggal di kota-kota besar, bisa mengambil program tadi. Beberapa lembaga ternyata membuka untuk program job interview. Nah, job interview itu ternyata memang diajarin interview bahasa Inggris gitu? Iya, sedikit banyak diajari, memang goalsnya kan soalnya di situ Pak. Terus saya juga waktu mendekati tes bahasa Inggris yang rekrutmen terakhir ini juga ikut tes les online juga Pak. Les online juga. Les Oh, dikombinasikan. Iya. Oh, oke. Jadi waktu itu juga ada aplikasinya juga Pak, karena ada latihan soal. Jadi kan kalau kita dimanapun kapanpun kan kalau misalnya ada waktu luang kan bisa tuh latihan lewat HP itu kan lebih mudah juga kan Pak. Gitu. Latihan bahasa Inggris gitu? Iya, ada beberapa soal-soal ada. gitu. Dari mana kalian dapat? Mas Jeffrey dapat dari mana soal-soal kayak gitu? Dari bimbelnya juga itu menyediakan aplikasi gitu Pak. Aplikasi, Bisa oh. ya, di Play Store, App Store itu ada. Dan itu memang efektif. Maksud saya memang membuat kita makin paham gitu ya. Iya, betul Pak. Sama Mas Sama Pak. Oh, maksudnya- Jadi ada beberapa paket soal gitu Pak. Oke. Jadi bisalah kita selesaikan, ada target sendiri gitu. Iya. Nah, setelah dari tahapan itu kalian bahasa Skotes sudah bahasa Inggris sudah, tahapan apa lagi ya? Habis itu ya. Interview kalau nggak salah. Belum. Dialihkan ke perusahaan. Iya. Masing-masing. Oh, apalagi tesnya pas masuk ke perusahaan? Kalau di perusahaan itu tes awalnya asesmen Pak. Jadi asesmen itu seperti yang direkrut bersama BUMN juga, itu ada tes psikotes sama bahasa Inggris, Oke. tapi digabung dalam satu rangkaian tes. Coba. Jadi setelah lolos dari itu, baru ada interview psikolog. Berarti itu nggak dengan PHCI lagi ya? Iya, bukan dengan FHCI lagi Pak. FHCI, tapi langsung dengan perusahaannya. Iya. Apa aja dari yang tesnya itu tes Skotes Sama bahasa Inggris. sama bahasa Inggris, tapi Iya. sekaligus. Online. Online juga. Oh, sama ya Mas Jeffrey Sama. juga ya. Ada bedanya nggak pada saat kalian ikut yang FHCI sama yang sudah masuk di perusahaan? Ada Pak. Lebih susah mana? Kalau pribadi saya lebih susah readingnya Pak. Readingnya lebih susah di FHCI. Cuman kalau yang di perusahaan ini ada listening Pak. Oh, ada listening-nya? Iya, Oh, itu kayak- agak kaget itu. karena sebelumnya belum persiapan ya? Iya, soalnya Terus bukannya kalian on? Oh iya, kan bisa ya, langsung ya. Iya. Sama, Mas Susen sama. Sama Pak, tapi kebetulan waktu itu nggak pakai headset. Soalnya kan takutnya menyalahi aturan nggak boleh pakai headset atau yang Oh lainnya. betul, gitu. betul. Gimana sih mekanisme tes online itu ya? Maksudnya gini, kalian kan bisa saja ya, misalnya ada orang gitu ya, ada yang jokiin itu mungkin nggak sih? Ada aturan-aturannya ketat banget nggak sih? kalau aturan ya ketat Pak.
kita wajib menyalakan webcam kayak gitu. Pakai webcam. Iya. Oke. Terus buat saran buat sahabat tembikar itu dengan membuka tab lain atau mungkin aplikasi lain gitu Pak. Karena apa? Kita kadang kan share screen juga Pak. Oh iya, karena ketahuan ya. Record nanti ke servernya gitu. Iya. Teknologi sekarang canggih banget. Pertamina juga. Saya ikut tes terakhir TOEFL waktu itu ya di Pertamina. Nggak bisa buka tab yang lain. Kita geser aja dia langsung error. Jadi bener-bener nggak bisa kemana-mana gitu ya. Itu udah ya bener. Sekarang orang sudah mengantisipasi semua ya. Udah sampai segitunya ya. Iya. Luar biasa. Nah, sampai tahap tes kotes sama bahasa Inggris dalam satu paket diumumin waktu itu. Maksudnya setelah itu diumumin lolos atau enggak gitu ya? Atau langsung tahap berikutnya? Ada pengumuman Pak. Pengumuman lolos apa enggak gitu. Kemudian lanjut ke interview psikolog. Oh, ada interview psikolog. Iya. Itu sebentar. Ini baru juga bagi saya. Interview psikolog, berarti ada berapa interview yang kalian alami? Yang ikuti itu? 2 kali interview. 2 kali interview psikolog sama interview user. Usernya. Oh, psikolog apa sih isinya? Interview psikolog itu? Lebih ke kepribadian sih Pak. Jadi ya, kenalan, kemudian bagaimana cara kita menyelesaikan masalah, kemudian bagaimana cara kita menghadapi kalau kemungkinan di pekerjaan sebelumnya itu kayak gimana. Kalau kepemimpinan di organisasi teman-teman yang di kampus dulu organisasi seperti apa. Berapa orang yang interview waktu itu psikolog? Psikolog 1 Pak. 1 orang aja. 1 orang. Untuk berapa orang? 1 psikolog untuk berapa orang? Kalian paralel atau satu-satu? Paralel Pak waktu itu. Paralel? Iya. Jadi pakai apa? Zoom? Ya waktu itu ada Zoom. Kalau di Zoom kan ada kayak breakout rooms gitu Pak. Betul. Jadi kita dipisahkan satu-satu per masing-masing psikolog itu. Jadi antri nanti Pak. Antri? Ya jadi semua di Zoom itu ada waktu itu 20 kalau nggak salah. Tapi tetap satu-satu? Iya. Oh, nggak barengan, maksudnya kita tahu teman kita yang lain tuh ditanyain apa gitu, nggak? Oh nggak tahu Pak. Oh, jadi tetap satu-satu. Pisah, ya. Durasinya berapa lama waktu itu? Kurang lebih saya 20 menitan Pak. 20 menitan yang 20 menit ya. Oke, itu dalam 1 hari? Iya 1 hari. Nah, yang interview user Mas Husin, itu maksud saya diumumin dulu yang interview psikolog ini lolos atau otomatis dua-duanya harus dijalani? Kalau waktu itu diumumin dulu Pak dari interview. Oh, harus psikolog. lulus. Diumumin dulu. By email juga, by web rekrutmennya Pertamina sendiri Pak. Pertamina Karir. Oh, ada? Ada. Apa di situ tandanya, sign-nya? Hijau Pak. Hijau. Kalau hijau juga merah. Saya ingat podcast saya sebelumnya sama Mas Mirza ya. Apa namanya istilah kalian ini? Semangat Bismillah semangat hijau gimana? Semangat hijau. Bismillah insyaallah hijau gitu. Hijau. Oh, itu ada hijaunya. Ada hijaunya. Tapi via email juga diinformasikan. Iya, Pak. Ya. Oh, sama Mas Jeffrey. Sama Pak. Saya pernah ngalamin ada ya salah satu follower saya juga Japri mengalami hal adalah dia telat tahu kalau dia diinformasikan bahwa dia lolos untuk masuk tahapan itu gitu. Nah, padahal ternyata di web juga ada ya. Di web ada, di email ada. Ada yang lainnya gak? SMS gitu nggak ada? Nggak ada. Ya, jadi 2 itu aja. Ya. Berarti sahabat ya, kalau sudah tahu rekan-rekan sudah mengikuti proses ini, harus sering rajin ya. Kalian ada tips nggak sih biar nggak kelewatan gitu, nggak kelewat informasinya gitu, apa Mas Jeffrey? Ada Pak. Jadi kalau di handphone kan sekarang udah canggih pakai smartphone ya. Betul. Mungkin dari Android atau iOS gitu. Kalau di Android, saya kebetulan pakai Android Pak. Itu ada synchronization buat Gmail gitu Pak. Jadi kadang teman-teman tuh ada yang lupa nyalain itu Pak. Teman saya ada yang lupa nggak nyalain itu. Jadi Gmailnya itu nggak langsung masuk, harus dibuka dulu baru ke refresh. Oh, nah, itu. Gitu. Ya. Ada ngalamin bukan temannya berarti? Teman juga, saya juga pernah, tapi di perusahaan sebelumnya, perusahaan lain gitu Pak. Nah itu, sayang kan? Iya. Sudah, tapi ketinggalan informasi. Mas Husin, apa tipsnya Mas? Kalau tipsnya yang pertama tentu saja sama seperti Mas Jeffrey Pak. Terus kalau kadang kan ada email yang masuk ke spam juga. Tapi kebetulan dari email di rekrutmen bersama BUMN ini masuk ke inbox biasa sih Pak. Inbox biasa. Terus gabung di grup Telegram juga seperti yang disebut Mas Jeffrey tadi. Pastikan, oh ada info biasanya, oh ini udah pengumuman nih gitu ya. Oh. Ya, sama di Instagramnya FHCI BUMN itu juga diaktifin notifikasi kalau dia ada post atau story juga. Karena di situ biasanya H-3 atau di hari H itu ada pengumuman, kalau announcement kalau misalnya hari ini tuh pengumuman untuk tahapan tes ini gitu. Iya. Gitu. Nah, ada juga teman saya yang ngalamin ini Mas. Ternyata dia sudah ngelakuin itu semua, tapi notifikasinya terlalu banyak. Karena dia menggunakan email yang juga digabung dengan media sosial, digabung dengan apa, sehingga notif itu tumpuk-tumpuk gitu.
dipikirnya nggak ada masuk, ternyata kok ya Allah ternyata bener ada gitu. Ada nggak sih tips bener nggak? Atau memang kita harus buat email baru gitu mungkin ya sebaiknya ya? Kalau punya saya sih campur sama sosmed sama Campur juga? lain semua sih, Oh Pak. tapi caranya tadi gitu ya, memitigasinya biar nggak ketinggalan ya sinkronisasi tadi. Iya. Kalau Mas Husen bikin baru? Enggak, Pak, Emailnya? saya juga sama seperti yang ini, Pak. Cuma kan saat mendekati rekrutmen cari-cari kerja juga email-email seperti itu sering dibersihkan aja sih, Pak. Iya betul Iya. betul. Nah itu tuh sahabat ya, hati-hati ya, terutama yang sudah ikut, jangan sampai sudah usaha ternyata ya panitia nggak akan mau mengulang ya, Iya. hanya gara-gara oh nggak bisa, ya udah salah sendiri gitu. Kecuali memang panitianya yang ketinggalan memberikan informasi pasti. Nah kalian dinyatakan lulus untuk wawancara psikolog dan dinyatakan ikut tes ataupun untuk tahapan wawancara user. Berapa lama durasinya dari psikolog ke user waktu itu? Masih ingat nggak ya? Kalau ke user kurang lebih 5-7 hari, Pak. Oke, kurang lebih 1 minggu lah ya. Iya. 1 minggu itu diinformasikan lewat email sama website tadi. Maksud saya untuk kapan jadwal kalian untuk tes itu lewat apa email? Iya. Email. Oh. Di website juga ada jadwalnya. Oh, udah dikeluar juga? Iya. Nama plus jadwal gitu. Iya, Oh iya, sinkron luar biasa. Nah, apa persiapan ataupun apa yang kebayang oleh kalian pada saat ini interview user? Di awal sebelum interview user apa yang kebayang? Ini interview apa sih gitu? Mas Efri deh. Ya, kalau saya Pak dulu kan sebelumnya juga sering cari kerja Pak ya. Biasanya cari tips interview di perusahaan gitu. Nah kebetulan ini kan Pertamina udah spesifik nih. Saya kebetulan cari tips interview Pertamina dan nemu YouTube-nya Tembikar ini. Saya tahu itu bagian yang mana itu ya. Nah belajar dari situ ya. Dari situ Pak. Oh iya, kita kupas sih memang waktu itu ya tentang tips untuk interview. Ya. Dipersiapkan waktu itu? Saya persiapkan. Apa yang Mas Jeffrey persiapkan? Jadi waktu itu kan kalau di RBB itu kan ada keterangannya fungsi apa, posisi apa gitu Pak ya. Ada job desk-nya seperti apa. Nah dari situ saya juga pelajari Pak requirement-nya seperti apa sih. Saya pelajari, kemudian saya siapkan buat interview user. Kemudian selain itu kita juga istilahnya perkenalan diri kan kayak menjual ini ya, menjual apa yang kita punya di CV kita gitu Pak. Jadi gimana biar user itu tertarik sama kita dan kita juga bisa cocok sama usernya. Dan di situ sih Pak. Karena user itu sesuai namanya pengguna ya. Iya. Jadi dia yang akan cocok nggak dia sama kita gitu. Mas Husin, apa persiapannya? yang sama ini. Sama, Pak. Oh, sama juga. Konsumen Tembikar juga. Ini korban-korban tembikar ternyata ini sahabat semua ya. Tapi ya sesuai ya apa yang disampaikan di segmen sebelumnya memang seperti itu. Iya. Kalau nggak salah waktu itu Mirza ya, Mirza sama Amel. Iya. Iya. Oh iya itu juga benar. Oh kalian ngikutin itu? Iya, sama ini sih Pak, mengulas requirement yang ini Pak, kualifikasi job desk yang akan kita kerjakan itu seperti apa, itu juga harus dipelajari. Nah kalian kan backgroundnya bener-bener nggak ada kaitan sama migas ya. Kemana kalian pelajari tentang migas itu gitu, Mas Husin? Kalau saya sendiri itu yang pertama saya dari Google Pak, itu kan dari job desk kan misal tentang artificial lift misalnya. Artificial lift kan di Google pasti ada, di YouTube pasti juga ada animasi. Saya waktu itu nanya itu soalnya. Jadi bingung kok kamu bisa jawab gitu ya. Itu terus habis itu sebenarnya ada salah satu platform sosial media juga belajar tentang migas juga ada sih Pak. Di Instagram. Mas Jeffrey belajar dari mana Mas? Kalau saya dulu Pernah magang juga. ya Kalau Mas Husin nggak magang di Pertamina kan? Enggak Pak, di salah satu BUMN tapi BUMN, tapi bukan migas. Kalau Mas Jeffrey memang ada modal ya. ya Itu sudah luar biasa. Atau setelah itu mengupgrade lagi? mengupgrade lagi Pak tentu. Gimana caranya? Masih kurang. Kalau waktu itu sama dari Google Pak. Google lagi. Ya mungkin nyari di paper, kalau nggak paper skripsi ada kan banyak yang di share di Google. Kemudian LinkedIn Pak. LinkedIn itu juga ada mungkin teman-teman engineer gitu yang share oil and gas engineer, mungkin instrument engineer kayak Itu gimana dibaca sih ya. Tapi benar sih, karena sahabat kebetulan yang interview kalian saya ya. Jadi dari saat saya bertanya dan kalian menjawab, saya malah nganggap kalian tuh memang pengalamannya di migas. Jadi persiapan memang bagus ya menurut saya. Dan user kan waktu itu interview user bukan saya sendiri ya. Ada beberapa teman yang lain juga, loh kok bisa gitu. Jadi mereka juga, jadi salut sih. Saya salut kalian juga memang benar-benar mempersiapkan diri untuk menjawab sesuai dengan
yang apa yang kalian akan masuki. Nah gitu tipsnya ya sahabat ya. Jadi kalau memang kita ingin kerja di dunia migas ya pelajari dulu. Jangan kita modalnya kosong aja ditanya nggak tahu gitu ya. Oke, ada kendala nggak atau itu online kan? Online sama. Online. Nah pada saat kalian online itu ada kendala apa atau menemukan sesuatu yang bisa kalian berbagi sehingga sahabat semua juga bisa belajar dari itu. Mas Jeffrey dulu. Mungkin kalau interview online itu lebih disiapkan dari mikrofonnya. Oke. Mikrofonnya itu harus clear sebelumnya dicoba dulu, kemudian sama pencahayaan Pak atau lightingnya. Jadi kalau misalkan user gak kelihatan muka kita kan kayak mana sih yang mau saya interview itu kayak gitu kan nanti kesannya first impressionnya jelek gitu kan. Iya. Jadi benar-benar karena kan online ya mau nggak mau secara fisik jelas, pencahayaan, pakaian juga ya penampilan ya karena kesan pertama lah. Mantap. Mas Husin ada tips apa Mas? Kalau saya sendiri ya kembali ke toolsnya sih Pak. Laptop, koneksi itu juga kalau bisa ada backupnya Pak. Backupnya terus dari mikrofon juga kalau bisa pakai headset atau pakai earphone atau pakai apapun itu yang dirasa lebih jelas dari speaker mikrofon yang standar gitu. Nah saya ingat Mas Jeffrey waktu itu 2 kali saya interview kan betul nggak sih? Iya. Itu kenapa? Mas ingat nggak kejadiannya kenapa? Ini biar sahabat juga ikut belajar nih kenapa Mas? Waktu itu MCU Pak. Udah MCU, tapi ada dapat notifikasi kalau ternyata tidak lolos gitu. Nah, ternyata Mas Jeffrey waktu sampai tahap MCU tuh nggak lolos. Iya. Tapi bukan yang maksudnya lolosnya itu bukan karena gagal MCU ya? Bukan. Tapi gagal tidak lolos untuk tahap selanjutnya. Betul. Oh, Mas Husin waktu selesai MCU ada pengumuman lolos. Ya, alhamdulillah ada pengumuman. Itu langsung pengumuman lolos akhir atau ada tahap berikutnya? Ada tahap berikutnya Pak, itu sekedar lolos MCU, bukan pengumuman yang finalnya. Finalnya, jadi udah disampaikan lolos. Tapi kalau Mas Jeffrey belum dinyatakan belum lolos. Terus apa waktu itu? Kok tiba-tiba masih ada di sini? Nah, penasaran nih sahabat semua nih, kok bisa? Buat sahabat Udikar, mungkin teman-teman yang merasa kalau itu udah akhir belum Pak? Ya, ternyata dari FHCI itu ada yang namanya talent pool. Talent pool? Iya. Itu memang sudah ada sebelumnya atau baru ini ya? Mas Jeffrey tahunya baru ini? Saya tahunya baru ini Pak, soalnya terjauh ini Pak. Apa ini talent pool itu? Jadi talent pool itu keterangannya itu saya dapat notifikasi by email. Oke. Kemudian saya buka dan itu untuk teman-teman yang belum berhasil ke tahap selanjutnya itu kan udah tahap akhir. Ada buat kayak cadangan gitu. Kalau mungkin ada yang mengundurkan diri atau mungkin tambahan kuota. Nah itu bisa di hire lagi gitu Pak. Oh iya. Nah namun di emailnya itu kita wajib juga setuju untuk data kita digunakan gitu Pak. Jadi kan FHCI maupun perusahaan itu kan nggak menggunakan data kita semena-mena gitu. Betul. Jadi sahabat, memang untuk yang sudah sampai tahapan jauh ya, ini kadang memang kenapa akhirnya ada yang tidak lolos bukan berarti dia MCU-nya gagal, bukan. Tapi pertama karena kuota. Oke. Semua ini memang udah diterima tapi biasanya dilebihkan dulu. Dilebihkan sekian persen dari kuotanya sehingga nanti tinggal di ranking ya yang masuk itulah yang diterima. Nah mungkin di tahap itu Mas Jeffrey di secara ranking mungkin belum masuk ya belum masuk sehingga dinyatakan tidak lolos tapi masuk ke talent pool artinya siap-siap untuk dipanggil lagi. Itu memang sering kejadian sahabat ya, terutama karena sayang sekali kalau seandainya nanti ada posisi lain tapi harus mencari orang baru dengan proses tahap awal lagi kan sayang. Sedangkan ini ya mungkin nggak ada kendala. Atau yang kedua mungkin waktu interview user cuma user yang ini yang nggak cocok. Mungkin di saat ketemu user lain bisa jadi cocok gitu ya. Nah itu makanya datanya disimpan dan ada minta izin juga ya. Minta izin untuk digunakan. Nah ini luar biasa sahabat ya, artinya fair dan memang dibuka dengan harapan yang sudah sejauh ini pun masih punya peluang dan harapan untuk lolos gitu. Nah waktu itu saya ingat sih ya, case-nya Mas Jeffrey saat itu adalah kita ada penambahan kuota. Ya, kita ada penambahan kuota. Itu pun agak akhir-akhir disampaikan dan alhamdulillahnya memang karena kebetulan saya lupa ya. Kenapa ada penambahan kuota? Biasanya pada saat periode tertentu ada yang pensiun, ada atau juga bisa jadi kayak Mas Jeffrey bilang tadi ada yang tiba-tiba mengundurkan diri sehingga ada slot kosong yang akhirnya
bisa ada peluang untuk diisi kembali, maka diambil dari talent pool tadi gitu ya. Betul, Pak. Tahu dari mana untuk dipanggil kembali itu pas kapan gitu? Wah. Itu dadakan Pak sebenarnya Pak. Oke. Saya udah di hire perusahaan lain. Oh iya. Iya. Oh karena waktu itu paralel ikut yang lain juga. Ikut yang lain juga Pak. Oke. Udah di hire perusahaan lain. Kemudian waktu itu ditelepon. Sebenarnya dapat email juga Pak. Ada notifikasi email, waktu itu saya nggak buka. Ditelepon sama HC-nya. Kenapa nggak buka waktu itu notifikasi emailnya? Saya nanya juga ini sebenarnya. Kebetulan lagi ngopi waktu itu Pak. Oke. Nah terus akhirnya ditelepon. Disampaikan apa waktu itu oleh panitianya? Akan ada interview lagi, Mas gitu, beberapa jam lagi gitu. Untuk karena udah masuk ke talent pool tadi untuk menjadi kandidat kembali gitu ya. Yeah. Oke. Dan saat itu memang bukannya sudah diterima tempat yang baru? Iya udah Pak. Tapi tetap ya udah ngambil aja gitu ya. Iya, coba dulu Pak. Masih pengen Pertamina. Akhirnya ikut interview lagi. Interview sama user lagi waktu itu. By apa? Itu by Microsoft Teams dan menggunakan laptop waktu itu Pak, kebetulan. Oke. Kalau nggak salah di situ interview ada lagi yang nelfon waktu itu ya. Interview lagi. Memastikan gitu. Dan terakhir diterima. Selesai itu. Sama, Mas Husen juga itu akhirnya. Iya, akhirnya diterima juga. Diterima dan diumumkan untuk lolos itu untuk via apa? Website juga, email juga? Iya, website sama email Pak. Tapi yang paling pertama itu dari email kalau nggak salah. Email dulu, jadi website belum keluar. Iya, Jadi udah tahu dulu. Email udah masuk dulu. Oke. Mas Jeffrey tahu pertama dari ijo dulu atau dari email dulu? Dari telepon Pak. Oh iya, kan beda ya. Sebentar, saya lupa. Kalian Mas Husen periodenya beda berarti ya? Beda Pak. Beda ya. Berarti duluan Mas Husen ketahuan lulus ya, baru Mas Jeffrey ya. Iya. Oh iya, karena kalau nggak salah Mas Jeffrey itu sehari sebelum. Sehari sebelum. Oke, kita sahabat, alhamdulillah ya ini melebihi waktu rencana saya, tapi karena seru ya, seru pembahasan kita. Saya pikir sampai di sini dulu untuk segmen ini. Nah, rekan-rekan Mas Jeffrey, Mas Husen, mungkin ada tips ya, secara general deh, buat sahabat tembikar yang ingin berminat, terutama nih jalur BPA yang kita kenalkan, jalur bimbingan praktis ahli untuk khusus D3, dan ini terbuka ya, terbuka lewat web dan waktu itu lewat rekrutmen bersama BUMN. Kalau nggak salah BPA itu ada berdiri sendiri juga nggak sih ya? Ada ya, tanpa lewat rekrutmen bersama BUMN ya? Ada juga ya lewat FHC. Jadi bisa kapan saja, yang penting tahu ada informasi itu. Mas Jeffrey, tips dulu atau secara umum deh, saran atau gimana caranya biar sahabat semua bisa seperti Mas Jeffrey. Sekarang udah posisinya apa nih? Udah diterima atau apa ini Mas Jeffrey? Masih udah diterima tapi masih OJT Pak. On job training ya? Ya. Nanti pengangkatan kapan rencananya? Insya Allah kalau lancar di akhir Maret nanti Pak. Akhir Maret tahun 2024? 24. Oke. Sama ya? Sama. Karena kalian satu batch ya? Iya. Oke. Satu fungsi juga? Satu fungsi juga. Satu atasan ya? Juga. Mas Jeffrey, coba kasih tips masukan buat sahabat semua. Singkat saja. Buat sahabat tembikar untuk masuk suatu perusahaan itu nggak harus kita itu pintar gitu nggak. Cuman kita tuh nggak boleh menyerah. Jangan lupakan juga doa orang tua, terutama doa ibu dan doa bapak. Itu ya, singkat, padat, jelas ya. Jadi pintar belum menjamin, tapi harus sungguh-sungguh, yakin, dan jangan putus asa. Dan jangan lupa minta restu dan doa dari orang tua. Mantap. Mas Husen? Kalau saya sendiri tipsnya mungkin dari dua aspek ya Pak, usaha sama doa. Usaha itu baik dari mengikuti les maupun mempelajari apa yang akan menjadi job desk kita, terus doa juga dari doa kita sendiri sama doa orang tua itu juga paling penting sih. Mantap. Kalian terus. Mudah-mudahan lancar ya OJT-nya ya, OJT trainingnya ya. Sahabat juga ingin tahu lebih jauh tentang mereka bisa ikuti Instagramnya, ya. Ikuti Instagramnya, nanti kalau mau bertanya langsung bisa di Japri, boleh ya di DM ya? Boleh, silakan di DM. Atau ingin pertanyaan lain, ingin apa yang diangkat, ingin dikupas lebih jauh. Oh pengen nih yang bagian bahasa Inggrisnya lebih detail, silahkan juga komen di kolom komentar kita ya. Nanti kita coba penuhi keinginan sahabat tembikar untuk hal-hal yang lain yang lebih spesifik lagi. Karena waktu kita sampai di sini dulu untuk sesi rekrutmen bersama BUMN jalur BPA.
kita hadirkan ada Mas Jeffrey dan Mas Husein. Mudah-mudahan banyak pertanyaan yang sahabat sering tanyakan lewat saya, lewat direct message dan sebagainya ini terjawab. Kalau belum, nanti silahkan komen lagi di kolom komentar. Sekian, terima kasih ya Mas Jeffrey, Mas Husein, lancar semua. Sampai bertemu lagi di podcast kita yang lainnya. Salam tembikar, temu, bincang, dan karir.